Perkenalkan, nama saya Irfan. Dalam video ini, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu gempa tektonik. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan secara umum apa itu gempa. Gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam bumi secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Nah, kebanyakan gempa bumi disebabkan dari pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan yang disebabkan oleh lempengan bumi yang bergerak, bergesekan, dan bertumbukan. Semakin lama, tekanan itu kian membesar, dan akhirnya mencapai pada keadaan di mana tekanan-tekanan tersebut tidak dapat lagi ditahan oleh pinggiran lempeng bumi. Pada saat itulah terjadi selip, dan gempa bumi terjadi. Gempa juga dibedakan berdasarkan 3 hal. Ada penyebab, ada kedalaman, dan ada gelombang. 5 penyebab utama gempa bumi adalah tektonisme, vulkanisme, tumbukan, runtuhan, dan buatan. Nah, saya akan menjelaskan 4 dari 5 penyebab gempa. Vulkanisme. Vulkanisme merupakan aktivitas magma dan gunung berapi sesaat maupun saat dia meletus. Ketika gunung berapi meletus, akan menyebabkan gempa. Gempa tersebut dinamakan gempa vulkanik karena diakibatkan oleh aktivitas gunung berapi dan magma. Yang kedua, ada tumbukan. Gempa bumi ini biasanya terjadi pada daerah yang terkena hujan meteor atau asteroid. Jenis gempa bumi ini jarang sekali terjadi. Yang ketiga, ada gempa runtuhan. Gempa bumi ini biasanya terjadi pada daerah kapur ataupun pertambangan. Nah, gempa bumi ini jarang terjadi juga dan bersifat lokal. Yang terakhir ada gempa bumi buatan. Gempa bumi buatan ini gempa bumi yang disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti peledakan dinamit, uji coba nuklir, ataupun proyek-proyek pembuatan gedung maupun infrastruktur. Selanjutnya ada kedalaman. Jadi ada 3 kedalaman gempa. Dangkal, menengah, dan dalam. Nah, gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada lebih dari 300 km. Gempa bumi dalam pada umumnya tidak terlalu berbahaya. Nah, kalau gempa bumi menengah, itu merupakan gempa bumi yang hiposentrumnya berada di antara 60-300 km di bawah permukaan bumi. Gempa bumi menengah umumnya menimbulkan kerusakan ringan dan getarannya tidak terlalu berasa. Selanjutnya ada gempa bumi dangkal. Gempa bumi dangkal adalah gempa bumi yang hiposentrumnya sangat dekat dengan permukaan bumi, yaitu kurang dari 60 km dari permukaan bumi. Gempa bumi ini biasanya menimbulkan kerusakan yang besar dan sangat berasa bagi kita yang tinggal di permukaan bumi. Selanjutnya ada gelombang. Nah, gelombang ini ada 2, gelombang sekunder dan gelombang primer. Gelombang primer merupakan gelombang longitudinal atau getaran longitudinal yang merambat di tubuh bumi dengan kecepatan antara 7-14 km per detik. Getaran ini berasal dari hiposentrum. Selanjutnya ada gelombang sekunder, gelombang transversal. Gelombang sekunder sama seperti gelombang primer merupakan getaran atau gelombang yang merambat. Akan tetapi, dia tidak dapat merambat melalui lapisan cair seperti air. Kecepatan gelombang sekunder juga lebih lambat daripada gelombang primer. Kecepatannya itu berkisar antara 4-7 km per detik. Nah, akan tetapi tuh gelombang yang menyebabkan kerusakan itu sebenarnya bukan 2 gelombang itu. 2 gelombang itu termasuk ke dalam gelombang badan. Gelombang yang menyebabkan kerusakan itu sebenarnya adalah gelombang permukaan. Jadi, walaupun gelombang permukaan tibanya setelah gelombang badan, gelombang permukaan ini lebih bertanggung jawab atas kerusakan dan kehancuran yang terkait dengan gempa bumi. Nah,
Selanjutnya kita akan membahas lebih dalam mengenai gempa tektonik dan dampaknya. Nah, jadi apa itu gempa tektonik? Gempa bumi tektonik adalah jenis gempa bumi yang disebabkan oleh pergeseran atau tumbukan lempeng plat tektonik. Nah, apa penyebabnya? Proses terjadinya gempa bumi tektonik berawal dari adanya interaksi antar lempeng yang dapat menyebabkan lempengan lain masuk atau menyusup ke bawah dan biasa disebut dengan subduksi. Gempa ini terjadi karena besarnya energi yang dilepaskan akibat adanya tekanan atau tumbukan antar lempeng batuan di dalam perut bumi. Nah, apa bedanya dengan gempa vulkanik? Kan sama-sama aktivitas di bawah permukaan bumi. Nah, gempa vulkanik itu terjadi karena adanya pergerakan magma di dalam gunung berapi. Gempa bumi vulkanik biasanya terjadi beberapa saat sebelum gunung berapi aktif akan meletus atau saat gunung itu meletus. Sementara gempa bumi tektonik diakibatkan oleh pergeseran lempeng bumi yang kemudian saling bertumbukan. Nah, apa dampaknya dari gempa bumi tektonik ini? Banyak sekali sebenarnya tuh dampaknya, baik fisik maupun sosial, tergantung dari intensitas gempa itu sendiri. Nah, untuk mengetahui seberapa besar kekuatan gempa, diciptakan skala. Nih, berikut merupakan skala-skala yang dipakai dalam perhitungan kekuatan gempa. Ada 3 skalanya. Mercalli, magnitudo moment, dan Richter. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai ketiga skala itu. Jadi, skala Mercalli ini merupakan salah satu satuan untuk mengukur kekuatan gempa bumi. Skala Mercalli dibagi menjadi 12, berdasarkan informasi dari orang-orang yang selamat dari gempa tersebut, dan juga dengan melihat serta membandingkan tingkat kerusakan akibat gempa bumi. Yang kedua ada magnitudo moment. Magnitudo moment ini ukurannya berdasarkan pada momen seismik gempa bumi itu. Sementara Richter, ukuran yang digunakan untuk menggambarkan besar kekuatan gempa dengan cara mengukur gelombang seismik penyebab gempa. Nah, jadi kalau momen itu mengukur momen seismik, Richter itu mengukur gelombang seismik. Nah, saya juga sudah menyiapkan tabel referensi skala Richter dengan skala Mercalli termodifikasi. Jadi di situ kita bisa melihat skala Richter dari 1 sampai lebih dari 8, beserta dengan keterangan di setiap skalanya. Mulai dari yang tidak terasa, hanya terbaca di seismograf, sampai dengan skala di atas 8, di mana itu terjadi kerusakan total, gelombang terhadap permukaan, dan benda-benda terlempar ke udara. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, banyak sekali dampak dari fenomena gempa bumi itu. Secara garis besar dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu secara fisik dan sosial. Nah, secara fisik, gempa bumi dapat menyebabkan kegagalan struktur, longsor, likuifaksi, banjir, dan tsunami. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai dampak-dampak fisik yang terjadi. Jadi dampak fisik itu dampak yang dapat langsung terlihat di lingkungan sekitar setelah maupun saat gempa itu berlangsung. Saya akan mulai dari kegagalan struktur. Kegagalan struktur itu seperti terjadi keretakan pada struktur beton. Bangunan dengan weak story atau soft story seperti toko dapat ambruk. Bangunan-bangunan yang pondasi maupun kolom dan baloka tidak memenuhi standar juga rentan roboh ketika terjadi gempa. Selanjutnya longsor. Longsor itu merupakan peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gempaan besar tanah. Gempa bumi menyebabkan getaran. Nah, getaran pada partikel-partikel tanah dan bidangnya lemah pada massa batuan akan mengakibatkan longsornya lereng-lereng. Apalagi kalau lereng-lereng tersebut tuh sudah tidak ditumbuhi tanaman-tanaman alias gundul seperti di daerah pertambangan. Selanjutnya ada banjir. Banjir ini disebabkan oleh pelepasan mendadak endapan hulu di belakang bendungan atau tanah longsor akibat gempa. Jadi kalau misalkan ada gempa dan ada bendungan rusak karena gempa tersebut, air itu akan lewat itu. Jadi nanti kalau ada pemukiman di depannya, itu akan terendam banjir.
Selanjutnya likuifaksi. Likuifaksi merupakan fenomena yang terjadi ketika tanah kehilangan kekuatan dan kekakuan akibat adanya tegangan, misalnya getaran gempa bumi atau perubahan ketegangan lain secara mendadak, sehingga tanah yang padat berubah wujud menjadi cairan atau air berat, sehingga apapun yang ada di atasnya dia tidak akan bisa menahannya dan akan amblas. Selanjutnya ada tsunami. Tsunami ini merupakan gelombang air besar yang disebabkan oleh gangguan di dasar laut seperti gempa bumi. Jadi ketika terjadi subduksi, ada selip, air ikut masuk ke dalam zona subduksi ini. Dan ketika dia bergerak akan kembali keluar. Nah, itu tekanannya itu sangat besar. Jadi akan terbentuk gelombang yang menyebar ke segala arah, umumnya ke daerah pantai dengan kecepatan gelombang tuh bisa sampai 600 km per jam. Selanjutnya kita akan sedikit membahas tentang dampak sosial ekonomi dari fenomena gempa bumi. Ada 3, kemiskinan, kelaparan, dan wabah. Mereka ini saling terkait. Ketika gempa bumi yang besar melanda suatu daerah, akan dipastikan daerah itu akan sangat kesulitan. Akses jalan mungkin akan terputus. Akses kepada kebutuhan-kebutuhan pokok juga akan terputus. Dan sarana prasarana kesehatan belum tentu dapat digunakan di daerah tersebut, sehingga sangat mungkin terjadi wabah, kelaparan, dan juga kemiskinan di tempat tersebut. Nah, sebelum mengakhiri video ini, saya akan memberikan sedikit tips untuk mengantisipasi terjadi gempa bumi. Sebelum mengakhiri video ini, saya akan memberikan sedikit tips untuk mengantisipasi terjadi gempa bumi. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.